Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Eh, Terima kasih untuk semua dukungannya ya teman-teman, semua dukungannya. Kali ini kalian akan saya bawa ke sebuah tempat di daerah Pleret, Yogyakarta, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang sangat bagus untuk melakukan ritual. Banyak orang melakukan ritual ini yang mengalap berkah. Bisa juga tempat ini disebut dengan pesugihan putih. Jadi di tempat ini tidak pesugihan tapi tidak memakai tumbal, teman-teman. Oke, langsung saja saya uraikan di mana tempatnya dan apa saja yang harus kita lakukan di sana. Begini teman-teman, jadi ada sebuah tempat di daerah Pleret, Bantul. Itu sebuah tempat yaitu makamnya Nyi Ratu Malang sama Ki Panjang Emas. Nah, Nyi Ratu Malang dan Ki Panjang Emas ini adalah seorang dalang dan seorang penari, teman-teman. Di mana di tempat ini terlibat cinta segitiga antara Nyi Ratu Malang sama Ki Panjang Mas dan Amangkurat I. Nah, ini Panjang Mas ini sendiri teman-teman itu orangnya sangat cantik, sehingga ketika Nyi Ratu Malang sama Ki Panjang Mas ini diundang untuk melakukan pentas di Keraton Amangkurat I, Ki Amangkurat I ini naksir, jatuh cinta sama Nyi Ratu Mas. Nah, karena Ratu Mas ini setianya sama Nyi Ratu Malang ini setia banget sama Ki Panjang Mas, maka Nyi Ratu Malang ini bersikukuh tidak akan meninggalkan Ki Panjang Mas. Belepotan teman-teman. Nah, akhirnya Amangkurat I ini mempunyai sifat licik. Jadi ketika pentas ini diracunlah Ki Panjang Mas beserta yogonya itu semua diracun di situ, diracun sehingga meninggal dunia dan Nyi Ratu Malang ini mau dinikahin. Tetapi Nyi Ratu Malang ini kekeh tidak mau dinikahi oleh Amangkurat I. Akhirnya Nyi Ratu Malang ini tidak bersedia makan, minum. Pada akhirnya dia juga ikut meninggal. Nah, ketika ingin dimakamkan Nyi Ratu Malang ini, makamnya itu selalu ada airnya, teman-teman. Selalu ada airnya, ada beliknya. Air itu selalu muncul dengan derasnya, dikuras tidak bisa. Akhirnya oleh salah satu kalau dulu mungkin ya tokoh di situ itu menyarankan Ki Amangkurat I ini untuk menyatukan saja makamnya Nyi Ratu Malang sama Ki Panjang Mas ini berdekatan, teman-teman. Nah, pada akhirnya dipindahlah makam jasad dari Nyi Ratu Malang ini ke dekatnya Ki Panjang Mas, teman-teman. Nah, sampai sekarang beliknya itu masih ada dan di area komplek pemakaman itu banyak makam di situ. Nah, tapi di situ itu teman-teman, anehnya di situ dan keanehan di situ itu mungkin karena sebuah ketulusan ya, efek dari ketulusan tadi Nyi Ratu Malang terhadap Ki Panjang Mas ini tadi. Jadi auranya itu sampai sekarang itu kita kalau benar-benar terus mendoakan di situ, teman-teman. Berdoa di situ, mendoakan arwah, mendoakan roh, insya Allah roh itu akan didengar dan doa itu akan didengar, maka akan ada imbalan kebaikan kepada kita. Nah, saya pernah di situ, terus habis di situ
kan banyak ada pohon satu yang jatuh tuh ambruk, pohonnya tuh udah ambruk tapi dia tidak maksudnya itu tidak membusuk lah pohonnya itu. Sampai sekarang itu pohonnya itu masih roboh gitu. Nah, di situ itu kita kalau mau nyari kekayaan itu dengan cara kita ngobong dupa sebanyak 17 itu sesuai yogonya dari Ki Panjang Mas ya. Nah, ngobong dupa atau hiu di situ, lalu kita berdoa, mendoakan para arwah. Nah, nanti teman-teman di situ itu kalau doa kita terkabul, mungkin tidak 1 atau 2 kali. Doa kita terkabul, kita nanti akan nemu sesuatu barang di situ. Nah, barang itu bisa berupa kembang yang jatuh ataupun daun itu bisa jatuh ataupun kembang yang jatuh itu tepat mengenai tubuh kita, teman-teman. Itu wallahu alam, tapi sudah dibuktikan sama teman saya. Itu apapun yang jatuh dari situ itu pas di pangkuan dia. Di pangkuan dia terus dia bilang ke saya, "Ini gimana, Mbak? Udah simpen saja." Simpen terus dibawa pulang. Nah, setelah dibawa pulang teman-teman, itu dia ini kan usaha teman-teman, daunnya ini saya suruh coba daunnya ini kita rendam di air, terus airnya ini dikepiok ke tempat usahanya itu loh, teman-teman. Nah, itu benar-benar hal itu tuh terjadi. Dia tuh rame banget usahanya, teman-teman, rame, dan alhamdulillahnya sampai sekarang tuh masih rame. Dan teman saya yang ini itu sampai sekarang itu masih ziarah terus ke makam Pleret ini, ziarah sambil kita nggak minta sama makamnya ya teman-teman, kita nggak minta sama makamnya, kita tidak minta sama jin atau setannya, kita ke situ tuh doakan arwah yang meninggal tadi gitu. Dan alhamdulillahnya memang itu kenyataan teman-teman, nyata terjadi dan itu dialami. Nah, sedangkan apa yang harus kita bawa ke sana? Kita nggak perlu bawa apa-apa, kita nggak perlu bawa sajen atau apa, kita tidak perlu. Tapi yang jelas kita niatkan untuk mendoakan para roh yang sudah meninggal itu agar tenang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kebaikan dari doa kita ini nanti yang akan didengar dan mungkin para leluhur yang sudah dimakamkan ini bisa membantu memperlancar jalan kita gitu loh, teman-teman. Jadi namanya itu makam Nyai Panjang Nyi Ratu Nyi Ratu Malang sama Ki Panjang Mas. Jadi ini antara perebutan kisah cinta, di mana cinta Ki Amangkurat I ini ditolak, akhirnya diracun semua, meninggal, berharap sang istri mau dinikahi, ternyata tidak. Ini adalah kegigihan seorang wanita untuk mempertahankan cintanya terhadap sang suami gitu. Nah, di sini teman-teman terkadang itu banyak hal-hal yang mistis terjadi, entah itu karena mungkin perasaan kita atau gimana. Yang jelas ketika kita bermeditasi di situ, kita akan sering mendengar suara gamelan. Terkadang kita akan mendengar kayak suara yang itu loh, teman-teman, kotak yang ditok gitu tuh.
itu kalau kita kebenaran beruntung itu bisa mendengar hal-hal semacam itu, teman-teman. Jadi intinya gini, kita mungkin akan ada orang yang bilang, ini mah musyrik syirik. Musyrik syiriknya letaknya di mana? Kita bakar hiu itu karena apa? Nabi Muhammad pun membakar hiu atau bukur untuk wewangian kan. Terus yang kedua, kok berdoanya di makam? Ya kita mau mendoakan kita mau mendoakan para leluhur yang sudah meninggal di situ. Nah, dan kita pun tidak ibaratnya kok harus nyembelih apa di situ, tidak. Kita hanya menunggu keberuntungan. Nah, keberuntungannya tadi yaitu kalaupun ada bunga atau daun yang jatuh dan mengenai tubuh kita itu, maka ambillah dan simpanlah. Itu teman-teman. Percaya atau tidak, tetapi hal ini sudah terjadi dan pernah dialami. Nah, nanti suatu saat ketika saya sudah di kampung, insya Allah saya punya rezeki, saya akan datang ke tempat itu, insya Allah. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan segala urusan, teman-teman. Jadi ini yang disebut pesugihan putih itu ini. Jadi pesugihan putih itu pesugihan yang tanpa tumbal dan tanpa kita minta, gitu loh teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi seperti itu inti dari cerita ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, mungkin banyak salahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita agar kita selalu bisa menjadi orang-orang yang bernasib baik dan menjadi orang-orang yang berrezeki baik. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan terima kasih banyak untuk segala dukungannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.